Hari ini kita akan melanjutkan praktik pertemuan yang ketujuh. Jadi di sini sudah ada lab sheet yang sudah saya upload atau sudah saya unggah di e-learning. Nanti silahkan rekan-rekan bisa menyimak. Nah, terkait praktek-praktek sebelumnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, saya persilahkan. Oke. Kalau tidak ada, akan saya Izin lanjutkan. Pak, Oh, saya belum ada Pak. oke ya. Berarti yang kemarin-kemarin sudah bisa ya, tidak ada kendala ya. Izin Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Silahkan Mas Muhammad Ivan. Itu transistornya apakah harus mengikuti kode dari Bapak itu apakah dikosongkan aja gitu Pak? Kalau jenis transistornya, tipenya itu sesuai dengan yang ada di lab sheet. Kalau angkanya atau kode angkanya tidak harus, karena di situ transistor yang kita gunakan adalah tipe NPN. Jadi silakan gunakan sama-sama transistor tipe NPN. Untuk kodenya kan tidak harus 3055. Anda bisa menggunakan yang lain sebenarnya. Memang nanti ada sedikit perbedaan di hasil pada saat penguatan arus, tapi tidak terlalu signifikan kalau kita hanya menggunakan beban resistor. Seperti itu. Begitu Mas, ada Izin Pak, siapa? oke. Mengerti Pak? Saya jadi bisa dipahami ya. Kalau sudah cukup, ada lagi yang lain rekan-rekan? Kalau tidak ada, Siap, saya sudah lanjutkan. Pak. Oke, baik. Kita melanjutkan praktek hukum umum. Jadi di sini nanti kita akan membuat suatu rangkaian. Rangkaiannya memang sangat sederhana. Jadi ini karena masih dasar, pernah kita bahas juga di pelajaran atau di perkuliahan yang teori pada beberapa pekan yang lalu, tapi baru bisa kita praktekkan hari ini. Oke, saya lupa ya, mohon maaf belum aktifkan kamera saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada praktik hukum ini nanti Anda diajak untuk lebih memahami bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Memang dari perkuliahan sebelumnya yang di teori sudah kita coba dengan perhitungan dan sangat sederhana sekali ya. Jadi, tapi ini yang menjadi dasar. Yang paling penting di sini Anda nanti bisa memahami dari ketiga parameter ini antara tegangan, arus, dan hambatan. Ini untuk praktik yang awal. Kemudian untuk praktek yang berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya baru kita kombinasikan dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, ini nanti akan menjadi suatu yang mudah kalau rekan-rekan sebelumnya sudah pernah yang coba. Namun bagi rekan-rekan yang belum mencoba nanti silahkan ini menjadi suatu yang baru. Silahkan dicermati dan dipahami bagaimana hubungan antara ketiga parameter tadi. Nah, jadi di sini ada sedikit teori dasar yang sudah saya bahas juga di perkuliahan teori. Nah, di sini ada hubungan antara V, I, dan R. Jadi V tegangan, I arus, R hambatan. Ini sudah berulang-ulang ya saya jelaskan di sini. Karena ini merupakan ilmu dasar dalam elektro, maka ini harus rekan-rekan cermati. Nah, kemudian untuk rangkaian hari ini nanti kira-kira seperti ini. Ada di gambar juga sudah saya tuliskan juga nanti. Ada sumber tegangan, ada hambatan, resistor, dan nanti ada alat ukur. Alat ukur yang akan kita gunakan voltmeter dan ampermeter. Nanti rekan-rekan sudah bisa melihat yang ada di panduan. Nah, kemudian yang menjadi penting juga di sini adalah perhitungannya. Nah, kemarin kita sudah mencoba langsung dengan aplikasi yang ada di ini ya, di rangkaian campuran, ada seri dan paralel. Nah, ini lebih mendasar lagi. Ini belum kita masuk ke rangkaian seri dan paralel.
ini hanya melibatkan satu buah resistor atau hambatan dan juga satu buah tegangan, di mana nanti akan menghasilkan arus berapa ampere. Ini harus dicermati. Nanti silahkan ini dipelajari sendiri. Saya tidak akan menjelaskan secara teori di sini karena dari contoh soal yang ada di lab sheet ini sudah cukup jelas ya. Jadi rekan-rekan bisa mencoba langsung nanti untuk perhitungannya. Nah, kita akan membandingkan dengan simulasi nanti bagaimana hasilnya. Ini mulai ada menghitung arus, kemudian menghitung tegangan. Ini sudah saya berikan contoh ada di sini. Itu hanya perkalian dan pembagian modalnya ilmu matematika yang digunakan. Kemudian menghitung nilai resistansinya bagaimana, nah ada di sini. Dan ini sebatas tegangan DC ya, analisis pada tegangan DC. Jadi ini belum berlaku untuk analisis di AC, karena nanti akan berbeda kalau analisis di tegangan DC dengan tegangan AC. Nah langsung saja, di sini saya jelaskan apa yang harus Anda lakukan hari ini, di praktek hari ini. Nanti Anda akan membuat rangkaian seperti berikut ini. Nanti akan saya pandu. Nah, di sini ada tegangan, kita pakai baterai ya nanti. Kita menggunakan baterai ini sebagai V atau sumber tegangan, satuannya volt. Kemudian nanti hambatan, ini R resistornya. Nah, resistor ini mempunyai nilai ohm, jangan dapat diubah-ubah. Ini variabel. Jadi ini nanti bisa kita ubah nilainya. Kemudian ada alat ukur yang pertama di sini ampere meter. Ini untuk mengukur, melihat berapa arus yang mengalir ke penghantar ini. Kemudian ada voltmeter. Ini voltmeter ini nanti untuk mengukur besarnya tegangan yang ada di resistor ini. Perlu dicermati dan diperhatikan bahwa pemasangan alat ukur ini antara ampere meter dengan voltmeter ini berbeda. Yang pertama adalah ampere meter, ini dipasang secara seri. Jadi ada power supply, kemudian kita masukkan ke ampere meter, baru kita hubungkan ke beban selanjutnya atau ke rangkaian selanjutnya. Kemudian untuk voltmeter ini dipasang secara paralel. Nah, tentu Anda harus bisa membedakan mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel. Nah, kemudian nanti apa yang Anda lakukan? Nah, nanti ada dua percobaan. Yang pertama nanti Anda memvariasikan hambatan. Jadi di sini nanti ada VR1. Ini variabel resistor, nilainya nanti bisa kita ubah. Mulai dari 0 sampai dengan nilai maksimalnya. Kemudian nanti yang berikutnya yang diubah adalah power supply-nya atau sumber tegangannya. Jadi VR-nya kita tetapkan nilainya, kemudian baterainya ini nilainya kita ubah dari 0 sampai 10 volt. Nanti apa yang akan terjadi? Jadi yang Anda cermati nanti hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Sesuai teori atau sesuai dengan hukum Ohm atau tidak. Nah ini pembuktian. Nah, kalau sudah nanti silahkan Anda datanya itu diisikan di tabel ya, nanti di tabel hasil pengukuran nanti silahkan diisikan. Nah, ini adalah percobaan pertama. Kita akan mengukur nilai arus dari resistor yang nilainya berubah-ubah dari 10 ohm sampai 100 ohm. Nah, kemudian nanti nilainya Anda tuliskan di sini. Perhatikan dan cermati bagaimana hubungan antara ketiga parameter ini. Nah, sehingga ini akan menjadi dasar bahwa nanti kalau Anda suatu saat akan menganalisis suatu rangkaian listrik, di mana arus listrik itu akan semakin naik atau semakin turun, itu jika bagaimana, jika tegangannya bagaimana, jika hambatannya bagaimana. Kemudian nanti kalau kita sudah paham ini, bisa kita lanjutkan untuk pengukuran daya, ya. Untuk mengukur daya suatu beban listrik ya.
Kemudian capture hasil simulasi. Nanti silahkan yang di capture ini alat ukurnya. Jadi untuk perhatian juga bahwa beberapa laporan yang saya koreksi kemarin itu ada yang meng-capture tapi tidak jelas apa yang di-capture tulisannya. Jadi upayakan kalau meng-capture apa yang ingin Anda capture di sini adalah pengukuran arus. Maka silahkan arus yang diukur aja yang Anda capture jelas. Boleh Anda meng-capture semua rangkaian, tetapi penunjukan apa yang akan menjadi fokus di sini itu harus jelas. Di sini contoh misalnya pengukuran arus, nah maka di sini nanti arusnya juga harus muncul capture-nya. Ya, kemudian dan seterusnya. Di tabel 2 nanti Anda akan mengubah nilai-nilai baterai ini dari nilai yang paling kecil sampai nilai paling besar dalam satuan volt, sedangkan variabel resistornya nanti kita menggunakan nilai yang fix, nilai yang tetap. Nanti silakan dilihat ampernya berapa, arusnya yang mengalir berapa ampere. Kemudian yang menjadi catatan penting bahwa setiap Anda mengukur suatu besaran apapun, setelah Anda menyebutkan angka, jangan lupa nanti ada satuan. Jadi yang namanya besaran, baik itu besaran listrik maupun besaran fisika yang lain, saat kita mengukur pasti kita ada yang namanya satuan, itu silahkan dicantumkan. Jadi satu paket, ada nilai angka dan satuannya berapa. Kalau secara default seperti ini, di sini sudah satuannya ampere. Kalau misalnya Anda mengukur, misalnya hasil pengukuran 100 mili, ya silahkan Anda tulis 100 M. M kecil ya, mili. Jangan 100 ampere. Nanti kalau 100 seperti itu langsung, berarti nanti nilainya 100 ampere. Itu akan sangat berbeda. Ya, ibaratnya Anda berjalan 1 meter ya, paling 1 langkah ya. Dengan ada 1 kilometer, nah itu berapa? Sudah berbeda. Jadi satuan itu sangat penting di sini. Kemudian setelah itu Anda menganalisis, kalau sudah Anda punya data, silahkan Anda menganalisis. Nah, dari beberapa laporan yang sudah Anda kumpulkan, pada saat Anda menganalisis itu masih sebatas deskripsi. Jadi silahkan dalam menganalisis suatu keteknikan. Jadi ilmu teknik itu kalau Anda membuat suatu analisis, silahkan Anda merujuk angka. Jadi menyebutkan, misal contoh, pada saat saya menaikkan tegangan dengan hambatan yang tetap, ternyata arusnya juga ikut naik. Nah, pada saat tegangan antara 0 sampai 10 volt, nah, arus itu akan naik dari sekian ampere ke sekian ampere. Nah, itu menunjuk angka berdasarkan data yang Anda tuliskan. Ini melatih Anda juga pada saat nanti kelak di semester akhir Anda membuat tugas akhir, itu ada bagian bab 4, itu di situ ada hasil dan pembahasan. Isinya adalah analisis. Jadi berdasarkan data yang Anda dapatkan, Anda membuat suatu pernyataan atau membuat suatu statement, di mana statement yang Anda buat ini itu merujuk pada angka. Nah, angka itu dari mana? Angka yang ada di tabel. Jadi seperti itu. Maka ini selalu saya tekankan untuk pembiasaan bahwa Anda orang teknik kalau misalnya membuat suatu pernyataan itu juga harus berdasarkan data. Ya, data teknis yang ada. Jadi seperti itu. Nah, data ini nanti juga bisa kita analisis sesuai dengan teorinya. Nah, maka di sini tidak hanya melulu kita hanya dari data yang sudah kita dapatkan di tabel, tapi juga kita kaitkan dengan misalnya persamaan. Contoh di sini adalah menghitung arus. Dengan misalnya contoh ya, di sini dengan tegangan 5 volt pada hambatan 100 ohm itu akan menghasilkan arus misalnya 0,005 misalnya. 0,05 ampere. Nah, kemudian ini sesuai dengan hasil ini sesuai dengan teori bahwa arus itu dapat dihitung dengan persamaan, misalnya I sama dengan V per R. Kemudian Anda masukkan nilainya pada saat V-nya 5, R-nya 100 ohm,
maka nanti dari perhitungan berapa. Sehingga nanti Anda akan sandingkan bahwa berdasarkan teori sekian nilainya, kemudian berdasarkan praktek sekian nilainya. Sehingga antara teori dan praktek itu ada perbedaan atau enggak. Nah, itu silahkan jadi sampai seperti itu. Analisis lebih mendalam ya. Kalau di praktek pertama dan kedua, itu nanti memang saya belum menekankan seperti itu. Jadi saya hanya akan melihat apa yang sudah Anda coba dulu. Ternyata Anda dalam menganalisis masih kurang mendalam, silahkan nanti bisa ditambahkan di praktek-praktek selanjutnya. Jadi itu akan menjadi catatan juga bahwa analis ini dalam suatu praktek itu merupakan poin penting karena disinilah Anda memahami dan mencermati setelah membuat suatu kesimpulan apa yang telah Anda dapatkan. Nah, nanti kalau kesimpulan dituliskan di bagian kesimpulan. Ini ada beberapa yang sudah sesuai, jadi kesimpulan praktek di sini itu juga ada kaitannya dengan tujuan. Misalnya tujuan penelitiannya apa? Kita lihat di sini di atas tadi tujuannya apa praktek hari ini. Oh, ternyata di sini adalah untuk mengetahui hubungan antara tegangan arus dan hambatan. Nah, terus bagaimana? Hasilnya apa? Jadi jangan mengulang tujuan ini. Setelah praktek ini saya dapat mengetahui hubungan antara tegangan arus dan hambatan. Iya pasti, tapi apa? Yang Anda ketahui itu apa? Dijelaskan juga di sini. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi di sini adalah misalnya Anda dapat mengenal dan memahami prinsip dasar hukum umum. Nah, prinsip dasar hukum umum itu apa Anda jelaskan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tujuan itu menjawab, kesimpulan itu mengacu kepada tujuan dan ada penjabarannya. Jadi dari praktek ini Anda dapatnya apa? Bukan mengulang atau menuliskan kembali tujuannya. Ini memang saya tekankan karena nanti kalau Anda akan buat suatu laporan dalam penelitian maupun juga nanti kalau pada saat sudah bekerja itu berbasis data dan ada kesesuaiannya dengan tujuan ini. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk praktik pengantar hari ini. Dari sini ada yang ditanyakan nggak rekan-rekan? Kalau ada saya persilahkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah paham dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi? Izin Pak, siap cukup paham Pak. Ya, kalau sudah cukup, ada nggak permasalahan teknis dengan pada saat ada praktek kemarin ada beberapa rekan-rekan yang ini nggak bisa menggunakan circuit wizard-nya bermasalah. Nah, barangkali itu menjadi kendala, silakan Anda uninstall kemudian diinstal ulang. Itu bisa terjadi karena registrinya ada yang bermasalah, silahkan itu diperbaiki. Namun ada beberapa saja kok kemarin, tidak semuanya. Kalau tidak ada saya lanjutkan dengan praktek yang ini ya. 7 kita akan membuat rangkaian. Ini perlu didemokan atau tidak cara membuat rangkaiannya? Izin Pak, siap perlu Pak. Perlu ya, jadi saya demokan. Izin Pak, siap perlu. Oke. Mohon ditunggu, saya akan buka aplikasinya terlebih dahulu. Anda juga mulai nyoba nggak apa-apa dari tempat Anda masing-masing yang pakai laptop ya. Kalau yang pakai handphone kayaknya belum bisa nyoba. Sudah tampil belum? Izin Pak, siap masih kosong Pak.
Oh, masih kosong ya. Oke. Sebentar, saya ubah dulu share screen-nya. Kosong. Gimana sekarang? Udah mulai tampil? Izin Mas Syaf, tidak terlihat. Bentar ya, ditunggu dulu. Sekarang sudah ya? Ini. Oke. Nah, langkah pertama ini sangat sederhana sekali. Jadi rangkaiannya dari kemarin lebih kompleks yang kemarin sebenarnya. Kalau ini hanya ada satu baterai dan resistor saja, variabel resistor. Masih sama, langkah pertama kita buat project baru, electronic project, kemudian oke. Nah, di sini ada galeri ya, sebelah kanan Anda ambil power supply, kemudian Anda pilih baterai. Di sini Anda bisa klik drag and drop di halaman kerja Anda di sini. Nah, kemudian Anda ambil variabel resistor, itu ada di kanan atas, Anda klik di sini galeri, ya, Anda pilih resistor, Anda klik, kemudian Anda pilih variabel resistor yang dari atas nomor 2 ini. Karena variabel resistor ini nilainya dapat kita ubah-ubah nanti. Jadi kita geser, nilainya dapat berubah. Nah, kalau sudah, tadi kita butuh alat ukur yang namanya ampere meter. Kita ambil di sini ya, di virtual. Anda pakai digital multimeter saja, yang nanti lebih mudah cara membacanya. Anda pasangkan di sini. Anda rename terlebih dahulu. Di sini namanya dituliskan AMP itu ampere meter maksudnya ya, di sini. Nah, tapi ini secara defaultnya adalah voltmeter karena ini multimeter. Jadi Anda perlu diubah dulu dengan cara klik kanan. Nanti di sini muncul instrumen, ya kan. Kemudian ini Anda arahkan ke current. Ya, kemudian itu sudah DC. Nah, kalau sudah muncul simbol A di sini, ada huruf A, maka ini sudah benar bahwa ini adalah ampere meter. Ampere meter DC ya. Jadi ampere meter itu ada dua macam, ampere meter DC dan AC. Ini adalah ampere meter DC. Kemudian Anda ambil lagi digital multimeter, kemudian Anda pasangkan di sampingnya. Ini kita rename terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali. Kemudian di number ini bisa Anda tuliskan volt ya. Oke. Atau Anda namain yang lain, yang penting ini untuk membedakan bahwa ini adalah yang kiri ini ampere meter, kemudian yang kanan adalah voltmeter. Nah, sekarang kalau sudah kita rakit ya, kita rangkai. Ini dari kutub positif kita masukkan terlebih dahulu ke ampere meter karena ini adalah rangkaian yang dipasang secara seri. Seperti itu. Kemudian dari ampere meter ini outnya kita hubungkan ke beban atau ke resistor. Nah, sedangkan dari resistor kita hubungkan kembali ke power supply. Nah, ini masih ada voltmeter, kita pasangkan. Yang positif ini dapat positif ya, berarti di atas. Kemudian yang negatif, ini kita taruh di bawah. Ini rangkaiannya hanya sederhana sekali, tapi di sini kita fokusnya ke bagaimana kita mencermati hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Ya, jadi dengan rangkaian sederhana ini, nanti kita dapat mengetahui bagaimana sih hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada suatu rangkaian.
Ini sangat mendasar dan ini berlaku untuk ke rangkaian yang kompleks. Misalnya besok kita akan merangkai rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel. Nah, kita nanti analisis lagi seperti apa. Ini dasarnya harus tahu terlebih dahulu. Seperti teori kita kemarin pada saat kita mengerjakan analisis rangkaian campuran, kemudian juga kita menganalisis rangkaian yang menggunakan apa itu 3 power supply menggunakan hukum Kirchhoff itu ya. Nah, itu konsep dasarnya adalah Anda harus memahami konsep dasar hukum Ohm ini. Oke ya. Nah, kemudian nanti langkah pertama di tabel itu variabel tegangan sumbernya itu kita tetapkan ya. Secara defaultnya ini adalah 9 volt B1 baterai 1. Maka untuk mengubah Anda klik 2 kali. Kemudian nilainya di value ini Anda ubah menjadi 10. Nah, bisa seperti ini. Dan oke. Nah, ini sudah jadi nilainya 10 volt. Nah, kemudian di variabel resistor ini nilainya maksimalnya adalah berapa? Anda cermati. Di situ nilainya adalah 100 ohm. Nah, kemudian nilai dasarnya di sini variabel resistor adalah 100K, maka harus Anda ubah terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali. Kemudian di sini value-nya 100, satuannya Anda ubah menjadi ohm. Tadi kan kilo ohm ya, ini menjadi ohm. Jadi nilai maksimalnya variabel resistor ini adalah 100 ohm. Oke. Nah, kalau sudah bisa kita mulai simulasi. Nah, apa yang akan kita ubah di sini adalah yang variabel yang nilainya kita ubah-ubah di tabel 1 adalah variabel resistornya. Maka Anda bisa klik play ini atau jalankan run. Nah, ini sudah muncul. Saya zoom ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kalau kita akan mengubah variabel resistor ini tinggal diklik saja. Nanti nilainya akan klik 1 kali aja ya. Nah, nanti di sini akan muncul knob. Knob itu pemutar ya. Jadi seolah-olah Anda memutar potensio ini. Nah, ini diputar. Nah, ini langkah pertama. Atau yang kedua adalah di bawahnya ada kolom teks. Ini silahkan Anda tulis. Anda mau nilai berapa? Ini kalau 0 sampai 100 ohm, nah, ini persentasenya ya di sini ya. Kalau kita ingin menghendaki nilainya 10 ya tinggal Anda ketikkan 10. Kemudian enter. Nah, kalau nilainya 10 ohm, nah, arusnya di sini ada berapa? Di sini muncul 990 miliampere. Nah, kalau yang ini dua angka kecil di atas ini adalah koma ya ini. Berarti artinya di sini 990,00 miliampere. Ya, kemudian yang kanan ini adalah voltmeternya menunjukkan 9,90. Ini bukan 990 volt, tapi di sini adalah 9,9 volt. Jadi ada penurunan tegangan. Nah, awalnya di sini tegangan sumbernya 10 volt, kenapa sampai di sini 9,9? Nah, ini bisa Anda analisis juga kenapa kok seperti ini. Nah, itu bisa Anda tuliskan juga di dalam laporan Anda, bagaimana Anda menganalisis itu. Kemudian kalau Anda mau mengubah lagi, misalnya saya mau mengubah nilainya menjadi 50 ya, Anda bisa putar seperti ini, langsung diputar, nah, atau Anda ketikkan di teksnya di sini. Kalau sudah, nanti akan muncul. Ini nilainya 50. Kalau 50 ohm berarti ini ada arus berapa ini? 199,6 mili. Kemudian tegangannya adalah 9,98. Kalau saya naikkan lagi, ya, hambatannya sampai ke nilai maksimal 100. Nah, 100 ohm hambatannya arusnya di sini ada 99,9 miliampere dan tegangannya ada 9,99. Nah, ini silahkan menjadi
bahan analisis Anda nanti, data-data ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Saya persilahkan kalau ada. Siap, masih belum, Pak. Ini bisa dipahami ya. Ini gampang sekali sebenarnya cara prakteknya. Cuma yang nanti yang saya tekankan di sini adalah pemahaman. Anda bisa memahami, mencermati bagaimana hubungan antara tegangan, kemudian arus, dan hambatan yang ada di sini. Nilainya bagaimana? Ketiga parameter yang dicermati. Nah, kalau sudah, nanti Anda isi tabel 2. Isi tabel 2 nanti yang fix, yang tetap adalah variabel resistornya. Nah, variabel resistor ini nanti tetap. Kemudian tegangan di sini adalah baterainya nanti Anda ubah. Mohon maaf, ada telepon ya, sebentar saya terima dulu. Mohon maaf, tadi ada telepon. Saya lanjutkan ya. Tadi kita sampai di bagaimana kita mengubah baterai. Nah, nanti silahkan baterai ini nanti Anda ubah nilainya dengan memasukkan value di sini ya. Misalnya kita butuh 2 volt ya, tinggal di enter 2, kemudian oke. Nanti di sini juga akan berubah. Kemudian Anda jalankan lagi. Nanti di sini akan muncul. Nah, ini caranya, nanti silahkan Anda bisa lakukan sesuai petunjuk yang ada di lab sheet. Demikian yang dapat saya ini ya, demokan. Barangkali rekan-rekan ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, apakah sudah cukup jelas dari penjelasan saya? Siap, cukup jelas, Pak. Baik. Bisa nanti Anda praktikkan ya. Kemudian dari evaluasi yang sudah saya lakukan berdasarkan ini ya, apa itu laporan yang Anda kumpulkan, memang ada beberapa yang beda dengan yang lainnya, kemudian ada yang mayoritas sama dengan yang lainnya. Nah, tolong ini menjadi perhatian, jangan plagiat ya, atau jangan copy paste pekerjaan temannya, tapi silahkan Anda buat kalimat sendiri. Walaupun konsep atau intinya sama, tapi kalau yang namanya nulis sendiri itu nggak mungkin kita akan apa itu sama persis. Saya pernah selalu menganalogikan bahwa ada 2 orang anak ya, misalnya Anda dengan teman Anda, saya minta Anda pergi dari kampus STKD ini ke bandara misalnya ya, ke Bandara Adi Sucipto Jogja bareng loh, naik motor berboncengan. Nah, kemudian setelah sampai di sana saya minta untuk cerita bagaimana, ceritakan perjalanan Anda dari berangkat sampai di tempat ini. 2 orang ini nggak mungkin akan sama persis kalimatnya ya kan. Walaupun intinya sama, ceritanya sama, tapi kalimatnya nggak mungkin sama persis. Nah, kalau sama persis ini ya berarti Anda bisa dianggap copy paste. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi perhatian. Silakan Anda sebisa mungkin Anda menyampaikan, menguraikan kalimat dalam laporan itu sesuai dengan kalimat Anda sendiri. Seperti itu.
Sebenarnya kelihatan kalau nanti Anda copy paste. Kemudian untuk UTS-nya di praktik ini saya tidak akan menyelenggarakan UTS, tetapi tetap akan saya laksanakan perkuliahan seperti ini karena nilai akhir itu saya dapatkan dari kompilasi nilai-nilai laporan ini. Jadi setiap Anda membuat laporan ini kan selalu ada nilainya, nilai laporan praktik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk nanti penilaian di akhir responsinya nanti akan saya minta Anda untuk menceritakan, mendemokan apa yang sudah Anda pelajari di sini. Jadi nanti silahkan dari pertemuan praktek yang pertama sampai praktek terakhir nanti Anda kuasai. Nanti akan saya random nih, saya minta untuk cerita. Jadi seperti itu, seperti kemarin. Beberapa semester yang lalu saya mencoba seperti itu untuk melihat kemampuan Anda, untuk mengevaluasi Anda. Jadi mulai dari sekarang ini mumpung masih belum banyak praktiknya, silahkan Anda bisa mencoba mencermati dengan sendiri. Ini bukan semata-mata Anda mengumpulkan laporan selesai, tapi lebih dari itu apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pelajari, ilmu apa yang Anda bisa serap dari materi pembelajaran ini. Itu yang poin lebih pentingnya. Ya, bukan semata-mata administratif Anda mengumpulkan selesai. Seperti itu. Rekan-rekan cukup jelas ya, tolong ini menjadi perhatian karena ini bukan semata-mata Anda belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan semata, tapi di sini Anda juga menjadi orang yang terdidik dari sikap, kemudian tingkah laku juga, attitude Anda itu tadi kan. Sikap itu menjadi poin penting kalau nanti Anda kelak akan bekerja, Anda akan hidup di masyarakat. Itu justru yang menjadi lebih penting. Kejujuran, ya nilai-nilai itulah, moral, norma, dan sebagainya itu yang menjadi poin penting. Kalau ilmu pengetahuan seperti ini, saya yakin Anda belajar dari YouTube aja kurang dari 2 jam bisa sebenarnya ya. Tapi kalau Anda menerapkan nilai-nilai, Anda kejujuran, kemudian selain kedisiplinan juga nanti sikap Anda yang baik itu tidak bisa dipelajari hanya 1-2 jam. Tapi itu dibiasakan mulai dari Anda kecil sampai sekarang. Dan termasuk ini adalah Anda sedang proses belajar dan salah satunya adalah Anda akan dididik untuk mempunyai sikap moral dan attitude yang baik. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, dari sini ada yang mau bertanya? Izin Pak, izin jawab cukup Pak. Cukup ya, kalau cukup ini bisa saya akhiri untuk pengantarnya. Nanti silahkan rekan-rekan bisa mulai praktik masing-masing di tempat masing-masing. Kemudian untuk hasilnya silahkan nanti bisa di upload nanti di e-learning. Nanti saya siapkan dulu karena tadi belum sempat saya tempat untuk uploadnya belum saya sediakan. Begitu ya rekan-rekan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada hal yang belum dipahami bisa Anda tanyakan melalui WA ya di grup atau secara pribadi. Silahkan, saya sangat terbuka untuk membantu Anda dalam proses belajar ini. Sudah cukup? Ada lagi rekan-rekan?